Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap DKM Masjid Baitur Rahim, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah Masjid Baitur Rahim, a'azzakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang dengan nikmat dan taufiknya kita bisa kembali hadir di masjid yang mulia ini, yang tentunya kita selalu memperbaiki niat kita semata-mata hadirnya kita di rumahnya Allah Azza wa Jalla dalam rangka untuk bertaqarrub kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya di antaranya adalah menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya setiap kita hendaknya berupaya untuk meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan yang utama dari semua amal-amal sunnah. Sebagaimana hal ini pernah disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bahwa amalan yang paling afdal, yang paling utama dari semua ibadah-ibadah sunnah adalah amalan berupa menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Di mana Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, laisa syai' ba'da al-fara'idi afdala min talabil ilm. Di mana Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, tidak ada sesuatu, maksudnya sesuatu amalan, tidak ada sebuah amalan yang lebih utama, yang lebih afdal setelah melakukan amalan-amalan yang diwajibkan, yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita bertanya mana yang lebih afdal, orang yang sholat sunnah dengan orang yang duduk menuntut ilmu agama Allah, maka tentunya jawabannya adalah orang yang duduk menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Mana yang lebih afdal membaca Al-Quran, ya, dengan kita duduk menghadiri majelis ilmu dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla? Maka jawabannya apa? Duduk hadir di majelis ilmu menuntut ilmu agama Allah
jauh lebih afdal dari kita membaca Al-Quran. Dan semua amal-amalan sunnah lainnya seperti bersedekah dan seterusnya. Dan ini pernah disampaikan pula oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, guru al-Imam Asy-Syafi'i, di mana Imam Malik dalam semua kesempatan ta'lim beliau ini, Imam Malik pernah menyampaikan kajian di majelis ilmu beliau ini, yang ketika beliau mengisi ta'lim, itu terputus dengan azan yang kemudian akan dilanjutkan setelah azan. Maka Imam Malik kemudian di antara murid-murid atau orang-orang yang belajar dengan Imam Malik, ketika terdengarnya azan, dan setelah selesai azan, ada sebagian mereka yang tetap duduk menunggu untuk dilanjutkan kajian oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kemudian sebagiannya ada yang berdiri melaksanakan sholat sunnah. Apa yang kemudian disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik mengatakan, alladzina yaqumuna anha khairan min alladzina yaqumuna ilaiha. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, orang yang dia tidak berdiri mengerjakan sholat sunnah, orang yang tetap duduk untuk melanjutkan belajar menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, lebih baik, kata Imam Malik, dari orang yang berdiri untuk mengerjakan sholat sunnah ini. Masya Allah. Apa kata Imam Malik? Orang yang tinggal tetap duduk untuk melanjutkan belajar menuntut ilmu agama Allah azza wa jalla, itu lebih baik, lebih utama dari orang yang berdiri untuk mengerjakan sholat sunnah qobliyah. Kan azan kan akan dikerjakan sholat qobliyah, kalau sholat sebelum sholat fardu rawatib. Karena setelah azan, biasa tuh di Madinah, kalau di Nabawi, kalau kita di halaqah Nabawiyah, itu biasanya taklimnya habis maghrib. Habis maghrib kemudian azan, berhenti, kemudian setelah azan dilanjutkan kajian. Tentunya ada sebagian mereka yang karena setelah azan ada sholat sunnah memang, ada sholat sunnah qobliyah. Maka sebagian orang-orang itu, orang-orang yang duduk hadir majelis ilmunya Imam Malik, ada yang tetap duduk setelah azan, duduk untuk mendengar lanjutan kajian Imam Malik. Ada sebagian mereka berdiri sholat sunnah. Kita tidak mengatakan sholat sunnah ini bukan amalan yang utama, bukan amalan yang tidak ada kebaikan, jelas sunnah. Tapi bagaimana orang ketika dihadapkan dengan dua ibadah, yang satunya utama, yang satunya lebih utama, mana yang harus kita pilih? Tentunya kita akan mengambil dan memilih yang lebih utama di sisi Allah azza wa jalla. Karena semakin amal itu utama, lebih utama, dan maka semakin amal itu diberikan ganjaran yang jauh lebih besar dari amalan yang utama. Yang lebih utama tentunya lebih baik daripada yang utama. Maka ini menunjukkan betul-betul ilmu agama Allah, sebagaimana juga tadi disebutkan Imam Syafi'i, dia amal yang utama, yang afdal dari semua amal-amalan sunnah. Bahkan banyak para ulama, mereka justru di waktu malam itu menghabiskan waktu mereka untuk belajar daripada qiyamul lail. Tapi tetap qiyamul lail, tapi qiyamul lail mereka nggak sebanyak waktu yang mereka habiskan untuk ilmu agama Allah azza wa jalla. Mana lebih utama, qiyamul lail berrakaat-rakaat dengan bapak belajar menuntut ilmu agama Allah seperti para ulama melakukan? Lebih afdal menuntut ilmu agama Allah karena dia sumber kebaikan. Bukankah menuntut ilmu agama Allah adalah sumber kebaikan?
Bahkan sebab dengannya Allah ingin memberikan banyak kebaikan kepada para hambanya. Ya, tanda di mana Allah Subhanahu wa taala mencintai dan menginginkan kebaikan yang banyak kepada seorang hamba. Sebagaimana dalilnya kita sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Muttafaqun alaih. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan yang banyak padanya, ya, barang siapa yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki dirinya untuk diberikan banyak kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, berarti tanda orang ini pun tentunya dicintai oleh Allah. Ya. Apa itu tandanya kata Nabi? Ya, orang yang Allah kehendaki untuk diberikan banyak kebaikan untuknya, Rasulullah mengatakan yufaqihu fiddin. Allah akan mudahkan orang ini dalam memahami agamanya. Ya. Allah akan mudahkan orang tersebut, ya, untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, punya waktu yang luang untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah pahamkan agamanya. Allah mudahkan dia beramal di atas ilmu yang sahih. Maka ini adalah sumber kebaikan. Bukankah ibadah-ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan ilmu? Ya. Bahkan suksesnya manusia itu, manusia yang sukses bahkan bukan hanya akhiratnya nanti. Orang yang sukses dengan dunia itu butuh ilmu gak Bapak Ustaz? Ya. Orang sukses dengan dia bisa meraih kesuksesannya itu kira-kira pakai ilmu apa enggak Bapak Ustaz? Ya. Kayak ilmu. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, ya, man yuridu dunya fa'alaihi bil ilmi. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang menginginkan kesuksesan dunia, kata Imam Syafi'i, ya, maka hendaklah dia wajib dengan ilmu. Maka wajib dengan ilmu untuk meraih kesuksesan dunia. Sebaliknya juga, kalau dunia aja harus dengan ilmu untuk sukses. Bagaimana biar kita sukses di akhir dengan ilmu pastinya? Ya, wa man yuridul akhirah fa'alaihi bil ilm. Begitupun orang yang ingin sukses di akhirat nanti. Ya. Yang sebabnya dengan ibadah, dan semua ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ibadah yang didasari dengan ilmu yang benar. Apakah sholat boleh pakai tanpa ilmu Bapak? Kita sholat subuh tadi boleh gak kita kerjakan tanpa ilmu? Takbirnya semau kita, ya. Rasulullah mengajarkan ilmu takbir itu sejajar dengan bahu, ya, mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Lalu kita mengerjakannya semau kita tanpa ilmu. Kira-kira bakal diterima gak tuh ibadah? Gak diterima oleh Allah. Semua ibadah dengan ilmu. Berpuasa dengan ilmu. Boleh gak kita berpuasa sahurnya nanti jam 7 siang, jam 7 pagi misalnya? Ya. Ada ilmunya. Bagaimana puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Misalnya berbuka, Nabi mengajarkan ilmunya itu nanti setelah terbenam matahari masuk waktu maghrib. Kita maunya berbukanya waktu asar aja lah, jam 5. Gak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Menunjukkan semua ibadah dengan ilmu. Ya. Bahkan dunia tadi kata Imam Syafi'i, orang yang mau sukses dunia aja dengan ilmu. Nggak mungkin ada orang sukses dunia tanpa ilmu. Dia ada ilmunya. Walaupun mungkin ada orang yang ilmunya itu diraih tanpa belajar di bangku sekolah, di sekolah yang formal, tapi dengan ilmu. Ya. Yang misalnya ada para pedagang lah ya. Ya, para pedagang yang punya outlet sekian ratus misalnya. Itu kira-kira dia dalam mengelola usahanya pakai ilmu apa enggak ya? Kalau asal-asalan mungkin gak dia akan meraih kesuksesan, tidak mungkin.
Ya, walaupun mungkin kayaknya dia nggak sekolah memang, tapi ya dia belajar secara otodidak, belajar dari experience-nya, dari pengalamannya. Akhirnya dia simpulkan berarti ilmu untuk sukses berdagang itu begini-begini kiat-kiat. Masya Allah, dengan ilmu itu. Sampai orang akhirnya belajar, ya studi banding dengan orang yang sukses tadi. Kadang-kadang kira-kira kalau studi banding ada ilmu juga, ada ilmunya. Ya. Akhirnya dibuatlah daurah bisnis, misalnya motivasi, ya ada motivatornya, dikasih ilmu-ilmu kiat-kiat biar sukses bisnis dengan cara yang cepat dan kilat misalnya, dengan ilmu. Ya. Masya Allah, ya. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita di antara hamba-hamba yang senantiasa diberikan taufik oleh Allah untuk punya banyak waktu untuk ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu tafsir masih dalam surat Al-Mutaffifin, di mana kita masuk kepada ayat yang ke-10. Ya, betul ya Pak ya? Ya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wailu yawma idzil lil mukadzibin." Ya. Di mana makna wail, ya, para mufassir mengatakan wail ini itu adalah ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang melakukan maksiat, yaitu berupa azabun syadid. Ya, jadi ketika dikatakan wail, ya mungkin sebagian terjemah dalam Al-Quran itu memaknai celaka. Ya, kenapa dikatakan celaka? Itu maksudnya kata para mufassir, berarti orang yang melakukan perbuatan yang akan disebutkan setelahnya itu, ya, kenapa dia dikatakan celaka? Karena dia akan diberikan oleh Allah azabun syadid, azab yang begitu pedihnya, ya, yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa besar. Apa sih Bapak-bapak kalau kita bertanya apa bedanya dosa besar dan dosa kecil? Ya, dosa besar itu apa? Kullu dzanbin yatarattabu alaihi haddun fid dunya aw yatawa'adallahu binarin aw la'nin aw ghadabin. Ini definisinya para ulama. Dosa besar itu Bapak, gimana kita bedain mana sih yang dosa besar, mana dosa kecil? Ya. Maka dosa besar itu kata para ulama definisinya, ya, semua dosa yang telah ditetapkan sanksinya, hukumannya di dunia, atau terdapat ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa yang dikerjakan tadi dengan neraka, diancam melakukannya dengan neraka, atau juga diancam dengan laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu laknat? Akan diberikan siksa yang pedih, dijauhkan dari nikmat, akan dimasukkan dan disiksa dan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu laknat. Diberikan siksaan yang pedih, itu laknat. Ya. Au ghadabin, atau dimurkai perbuatan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya apa? Ya. Namanya dosa besar. Mana contohnya? Contohnya ini adalah ayat ini. Ya. Contohnya ayat ini menunjukkan bahwa perbuatan dosa yang akan disebutkan setelah Allah mengatakan wailun, celaka besar, azab yang pedih yang akan ditimpakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa? Allah mengatakan lil mukadzibin. Wailun yauma idzin, azab yang pedih pada hari itu, hari kiamat maksudnya, yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa? Lil mukadzibin. Ya, al mukadzibin itu bentuk jamak dari kata mukadzib, dari asal kata kadzdzaba yukadzib, artinya mendustakan, pendusta. Ya. Celaka, azab yang pedih
pada hari itu, pada hari kiamat akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang di dunia yang statusnya kata Allah mukadzibin. Ya, orang-orang yang mendustakan. Apa yang didustakan? Ya. Maka Allah jelaskan pada ayat berikutnya. Ya, apa maksudnya orang-orang yang mendustakan ini? Siapa para pendusta ini? Apa maksudnya? Apa yang didustakannya? Maka Allah tafsirkan pada ayat berikutnya. Makanya tafsir itu, makanya ayat satu dengan ayat yang berikutnya atau ayat-ayat Al-Quran itu satu dengan yang lainnya saling menafsirkan. Ya. Sehingga tafsir yang paling afdol kata para ulama, tafsir yang paling utama menafsirkan ayat dengan ayat Allah yang lainnya. Ya. Bahkan banyak ayat-ayat itu dijelaskan, ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya. Seperti contohnya ini, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya al-mukadzibin, para pendusta. Ya. Siapa mereka ini? Allah mengatakan dalam ayat berikutnya alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Yaitu orang-orang yang mendustakan yaumiddin. Apa itu yaumiddin? Ya, ad-din mungkin kita selalu pahamnya, kita selalu familiar dengan kata-kata ad-din, maknanya agama ya, dinul Islam, agama Islam. Ya. Tapi makna din di sini bukan agama. Makna din kata para ulama di sini yaumuddin, kayak dalam surat Al-Fatihah, maliki yaumiddin. Allah lah, dialah raja, malik raja. Yaumiddin raja hari kemudian, hari akhir, hari kiamat. Itu maksudnya. Bukan hari agama. Apa tuh hari agama? Gak ada hari agama. Ya. Maka tafsir ad-din ya, yang didustakan oleh orang-orang itu maknanya adalah yukadzibuna biwuqu'i yaumil jaza. Ya, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Al-jaza ya, di antara nama kiamat, nama hari kiamat itu banyak namanya Bapak. Hari akhir atau hari kiamat. Itu Allah banyak memberikan nama-nama padanya. Yang di antaranya ad-din. Hari kiamat maknanya yaumuddin. Apa itu ad-din? Maknanya al-jaza. Ya. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan atas semua amal yang dilakukan manusia di dunia. Berarti ini yang didustakan. Ya, hari kiamat maknanya ada yaumul ba'tsi, juga termasuk ya hari kebangkitan. Ya. Apa itu hari kebangkitan? Hari di mana manusia akan dibangkitkan oleh Allah dengan mudahnya setelah dimatikan, berakhir hidupnya di dunia. Kita jangan berpikir gimana ya caranya ngebangkitin. Mudah bagi Allah. Ya, dengan cara bagaimana? Dengan satu kali tiupan. Ditiup sang sakakala dan kedua kali. Karena ada dua tiupan. Ya, tiupan yang pertama Allah matikan semua yang ada di langit dan di bumi ya Allah Subhanahu. Kemudian tiupan yang kedua baru dibangkitkan kembali. Manusia, makhluk yang telah dimatikan dikembangkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga makna nama yaumul qiyamah, yaumul akhir, itu makna yaumul hisab. Hari di mana manusia itu akan dihisab. Apa itu hisab? Ya, diperiksa. Ya. Diperiksa amal-amalnya. Ya, maka itu jadi hari kiamat itu di antara nama-namanya hari kebangkitan, hari diperiksanya amal, hari ditimbang yaumul mizan, hari ditimbangnya amal-amal itu. Kemudian juga yaumul jaza, hari di mana amal-amal yang dilakukan oleh semua manusia di dunia itu akan diberikan balasan oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ya. Inilah yang didustakan. Inilah yang ada di antara manusia mendustakannya. Mendustakan berarti
ya sebetulnya yakin ada tapi didustakan. Ya. Berarti pada asalnya manusia itu percaya, ya, bahwa amal yang dia kerjakan di dunia itu, ya, tidak tanpa pertanggungjawaban di hadapan Allah nantinya. Ya. Cuman kita kayaknya melupakan, sengaja kita dustakan, kita lupakan tuh. Ya. Itu kata-kata mendustakan. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian melabelkan pula, ya, siapa para pendusta yang mendustakan adanya hari pembalasan ini, ya, yaumuddin. Allah mengatakan wa ma, setelahnya pada ayat berikutnya, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman mengatakan, siapa pendusta-pendusta yang mendustakan adanya hari pembalasan ini, maka Allah mengatakan wa ma yukadzibu bihi, dan tidak mendustakannya, dan tidak mendustakan adanya hari pembalasan ini, kata Allah, illa, kecuali, kata Allah, kullu mu'tadin asim. Mu'tadin maknanya kata para mufassir kullu zalimin, semua orang-orang yang melakukan kezaliman, orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Asim, orang yang banyak melakukan perbuatan dosa yang Allah haramkan. Itu berarti, ya, berarti siapa yang mendustakan adanya hari pembalasan? Orang yang gak beriman, orang yang mendustakan, tidak beriman dengan adanya hari pembalasan di mana seluruh amal itu akan dibalas, diganjar oleh Allah. Maka Allah mensifati mereka ini ada siapa, kata Allah? Mereka ini adalah orang yang mu'tad. Ya. Orang yang di dunianya banyak melakukan kezaliman dan dosa yang Allah haramkan. Berarti itu dia. Ya. Jadi emang orang yang gemar. Kan ada orang berbuat dosa juga, kita berbuat dosa juga. Tapi mudah-mudahan kita bukan orang yang gemar berbuat dosa. Ya. Tidak ada satupun di antara kita yang gak berbuat dosa. Tapi ada di antara kita yang setiap harinya banyak melakukan perbuatan maksiat yang Allah haramkan, bergelimangan maksiat. Banyak gak? Ada, ya Pak ya. Bahkan maksudnya menjadi profesinya Pak ya. Ya, menjadi, mohon maaf ya, jadi perampok, pencuri, pezina, pelacur, mohon maaf itu ya. Itu kan menjadi profesi hari ini ya. Karena menjadi mata pencarian yang tiap hari dia melakukan. Berarti banyak berarti ya. Berarti ada orang memang, faktanya ada orang yang banyak bahkan setiap harinya, setiap saatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada memang. Dan orang-orang itulah yang berpotensi dia saat mendustakan adanya hari di mana amalnya akan dibalas oleh Allah. Seakan-akan orang yang bermaksiat setiap hari itu, ya, dia melupakan, dia mendustakan bahwa ada hari di mana semua yang dilakukannya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi siapa orang yang berpotensi, ya, mendustakan, tidak beriman dengan adanya hari pembalasan ini? Pastinya adalah, kata Allah, orang yang banyak berbuat dosa, gemar, tiap hari dia bermaksiat, nggak takut sama Allah. Itulah mereka. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman pada ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza tutsla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Juga di antara sifat yang disifati oleh Allah kepada mereka ini, ya, orang-orang yang mendustakan adanya hari pembalasan ini, ya, selain mereka adalah orang-orang yang banyak melakukan kezaliman dan dosa yang Allah haramkan, Allah juga menyebutkan idza tutsla alaihi, apabila tutsla itu maknanya tuqra, dibaca, dibacakan, tilawah. Di asal kata tala yatslu tutsla,
Kalau kita belajar bahasa Arab itu, ini namanya al-fi'lul mabniyu lil majhul. Kata kerja bentuk pasif. Membaca, dibaca Pak ya. Ya. Dari asal kata tala yatlu artinya membaca, tilawatan bacaan, maka tilawatul Quran ya kan? Tilawah. Nah, ini asal katanya. Tutla, tilawah. Jadi bentuk masdarnya itu tilawatul Quran. Qiraatul Quran, qiraah tilawah maknanya. Ya, maka kita sering enggak tilawatul Quran, Pak. Nah, gitu ya. Enggak baca Quran, nah itu dia. Asal kata kerjanya, verbnya itu tala yatlu, membaca. Tutla itu bentuk pasifnya, dibaca kan. Maka Allah mengatakan idza tutla, apabila dibacakan, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibacakan? Alaihi, kepadanya, apa yang dibacakan? Ya, ayatuna, ayat-ayat kami. Maksudnya apa? Al-Qur'an. Apabila dibacakan kepadanya, kepada orang-orang tadi itu, orang-orang yang mendustakan adanya hari pembalasan, orang yang banyak melakukan kezaliman, dosa ini, kata Allah, kalau dibacakan Al-Quran untuk mengingatkannya kepadanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, apa kata mereka? Qala, mereka berkata, asatirul awwalin. Asatir, kata para ulama, makna asatir maknanya abatil, kebatilan, maksudnya kisah-kisah, dongeng-dongeng yang batil, yang dikarang-karang al-awwalin, oleh orang-orang terdahulu. Jadi mereka ketika datang Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah SAW dalam rangka mengingatkan mereka bahwasanya hari pembalasan itu hak dan pasti terjadi. Mereka diberikan nasihat-nasihat dari Al-Quran. Mereka katakan apa? Itu mah dongeng. Ya. Kan banyak hari ini orang juga begitu Pak ya. Ya, orang itu anti alergi dengan Quran. Udah gak usah bawa Quran. Gitu Pak ya. Ada orang tuh kalau dengar Quran itu kayak gimana gitu. Ya. Kayak syaitan dibacakan Quran gitu. Di ruqyah gitu ya, kabur ya. Ada orang gak senang dibacakan Quran. Ya. Maka orang-orang yang pendusta-pendusta hari pembalasan ini, ketika dibacakan Quran, disampaikan Al-Quran dalam rangka mengingatkan mereka, khususnya bahwasannya hari pembalasan itu pasti terjadi, ya, pasti akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka katakan Quran itu apa? Quran itu asatirul awwalin, dongeng-dongengnya orang-orang terdahulu. Masya Allah ya, ya. Mereka berani-beraninya mengatakan Al-Quran firmannya Allah, wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka katakan apa? Mereka katakan kisah, cerita, dongeng yang batil, yang diada-adakan, dikarang-karang oleh orang-orang terdahulu dan nenek moyang mereka. Itu karangan nenek moyang mereka. Masya Allah. Ya. Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian Allah menyangkal apa yang mereka dustakan ini. Mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala menyanggah, ya, apa yang mereka tadi katakan bahwa Al-Quran, kata mereka itu, menurut mereka itu adalah dongeng-dongeng, kebatilan-kebatilan yang dikarang oleh orang-orang terdahulu. Apa kata Allah? Kalla, ya, sekali-kali tidak, kata Allah. Ya. Sekali-kali itu sama sekali bukan sebagaimana yang mereka klaim, kata Allah. Ya, kalla, kata para ulama, maknanya juga laisal amru kama za'amu. Ya, bukanlah perkaranya sebagaimana yang mereka anggap, mereka asumsikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mereka tuduhkan bahwa Al-Quran itu adalah dongeng-dongengnya orang-orang terdahulu, kata Allah. Bukan. Siapa bilang, kata Allah. Allah menyanggah. Ya, padahal Al-Quran itu apa? Bal huwa kalamullah wa wahyuhu ila nabi. Akan tapi Al-Quran itu adalah, dia adalah kalamullah, dia firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, wahyu yang Allah turun kepada nabinya. Ya. Mereka salah, kata Allah. Ya.
Maka Allah sanggah kala itu untuk menyanggah bahwasanya Quran itu bukan seperti yang mereka anggap. Bukan yang seperti yang mereka klaim, dongeng-dongeng, kisah-kisah yang dibuat-buat, yang dikarang-karang oleh orang-orang terdahulu. Tapi Quran itu adalah kalamnya Allah. Dia firman Allah, wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang membuat mereka begitu, kata Allah? Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, ya, apa yang membuat mereka, ya, mengatakan demikian, padahal Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya. Bal rana ala qulubihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya, ya, yang membuat, yang menutupi hati-hati mereka dari menerima kebenaran. Ya, kebenaran Al-Qur'an, adanya hari pembalasan termasuk, ya. Yang menutupi, yang menghijab. Rona maknanya kata para ulama hajab. Rona maknanya hajab, menghijab, menutupi, menghalangi hati-hati mereka untuk menerima kebenaran, keimanan kepada Al-Quran dan hari pembalasan ini, kata Allah. Itu sebab apa? Ya, Allah mengatakan makanu yaksibun, sebab perbuatan dosa yang banyak mereka lakukan. Yaksibun maknanya yang mereka usahakan, yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan? Ya, jadi kenapa ada orang itu tertutup hatinya dari menerima kebenaran bahwasanya? Apa faktor terbesar, kata para ulama, yang menyebabkan orang itu menolak, tidak beriman, mendustakan, ya, yang membuat hati mereka tertutup dari menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah, kata Allah, ya, ma yaksibun, makanu yaksibun. Itu adalah dari usaha perbuatan mereka dengan banyak melakukan perbuatan dosa yang Allah haramkan. Jadi orang semakin banyak berbuat dosa, Bapak, itu hatinya semakin tertutup, semakin terhijab hatinya, susah menerima hidayah. Jadi yang salah, Bapak, ya, kenapa, apa yang membuat orang itu kok gak bisa menerima hidayah Allah? Ya, tadi, Bapak, karena tumpukan dosa yang dia biasa melakukannya. Jadi kalau orang terbiasa berbuat dosa, udah gak peduli lagi, dia gak bisa lagi dengar suara kebenaran, udah gak mempan dinasehati, kan gitu, Pak, ya. Istilahnya bahasa kita itu, ada orang gak mempan, udah didatangin ustadz kondang, misalnya ustadz besar, ustadz apa juga, ya, didatangi oleh orang yang kalau apa namanya ucapannya itu pasti didengar, digugu. Ini orang ini udah gak mempan lagi. Sampai Quran dikatakan tadi apa? Dongeng-dongengnya orang terdahulu. Apa yang membuat ini? Kata para ulama, ya, yang membuat mereka terhijab, terhalangi hatinya untuk menerima kebenaran, untuk mengimani, ya, kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya itu karena, ya, banyaknya dosa yang mereka lakukan. Ya, min kasrati ma yartakibuna minadz dzunub, kata para ulama. Yang menutupi hati mereka menerima kebenaran itu karena banyaknya dosa yang mereka lakukan. Ya. Jangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kembali juga mengatakan kalla, ya, perkaranya bukan seperti yang dianggap, diyakini oleh orang-orang kafir ini. Ya. Lalu Allah menyebutkan kembali innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, bahkan nanti di hari kiamat, ya, orang-orang kafir ini yang tadi mendustakan adanya hari pembalasan, ya, orang-orang yang terhalangi untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa konsekuensi yang juga diberikan oleh Allah kepada mereka? Allah mengatakan innahum, sesungguhnya mereka, ya, an rabbihim, dari Tuhan mereka, yauma idzin, pada hari kiamat nanti, la mahjubun, mereka betul-betul terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ini hukuman yang paling berat Bapak sekalian. Ya. Apa hukuman yang paling berat itu? Ya, di mana manusia dihukum oleh Allah dengan tidak bisa melihat wajahnya Allah Azza wa Jalla. Ya. Hukuman yang paling berat. Kenapa kita katakan? Kenapa dikatakan bahwa melihat Allah itu Bapak sekalian, itu nikmat yang luar biasa. Bahkan nikmat yang lebih nikmat dari semua yang Allah berikan kepada para penghuni surga di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi orang-orang kafir ini dia akan terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Emang ada apa dengan melihat Allah? Kita akan bertanya gitu Pak ya. Emang apa kan ada apa dengan melihat Allah? Kenapa konsekuensi orang-orang kafir ini ya, itu hukuman terberat mereka adalah terhalangnya mereka dari melihat Allah. Karena melihat Allah itu apa? Dia nikmat di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada para penghuni surga ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sebuah hadis yang sahih dalam hadis Muslim Bapak sekalian. Dalam hadis sahih atau Muslim. Kata Nabi SAW, Nabi mengatakan, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Apabila semua para penghuni surga, kata Nabi. Dalam hadis Muslim, Nabi mengatakan, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Apabila semua para penghuni surga telah masuk surga. Ya, berarti nggak ada satu, karena nanti ada yang paling terakhir itu ada penghuni surga yang paling terakhir masuk surga kata Nabi. Siapa itu? Orang yang paling terakhir dikeluarkan dari api neraka. Dalam hadis Bukhari Muslim ini ya, kalau penghuni surga itu adalah orang yang paling terakhir dikeluarkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada orang-orang yang sebelum menjadi penghuni surga itu dicemburkan ke dalam neraka, kemudian dia dikeluarkan dari neraka, tidak kekal neraka selama-lamanya. Karena penghuni neraka itu ada dua ada yang selama-lamanya ya abadi dalam neraka, ada yang tidak permanen, yang permanen dan semi non permanen berarti ya. Ada yang permanen selama-lamanya nggak bisa keluar, ada yang non permanen ya setelah masuk dikeluarkan ya. Mana dalil disebut kalau Nabi Nabi mengatakan, "Inilah a'lam akhira ahli nar khurujan minha ya, wa akhira ahli jannati dukhulan rajulun yakhruju minan nari habwa." Kata Nabi SAW. Sebelum kita lanjutkan hadis tadi ya, kita sebutkan ada ternyata. Kenapa kata Nabi? Apabila semua penghuni surga itu telah masuk surga, berarti tidak ada satu ketinggalan. Karena nanti ada satu orang yang tertinggal nantinya, yang paling terakhir tadi ya. Nabi mengatakan, "Sungguh aku betul-betul mengetahui," kata Rasulullah, "orang penghuni neraka yang terakhir dikeluarkan dari neraka ya. Dan dia adalah," kata Nabi, "adalah orang yang paling terakhir masuk surga." Gitu ya. Berarti orang terakhir masuk keluar neraka, berarti orang yang terakhir masuk surga. Siapa orang ini? Kata Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Rajulun yakhruju minan nari habwa." Ya. Yaitu seseorang yang dia keluar dari neraka dalam keadaan merangkak, kata Nabi. Habwa maknanya merangkak. Itulah orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan akan menghuni terakhir surga. Lalu setelah keluar, kata Nabi SAW ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya. Apa kata Allah? "Izhab fadkhul jannah." Pergilah kamu masuk ke dalam surga. Lalu kemudian orang ini fayatiha, kata Nabi, orang ini kemudian mendatangi surga. Wa yutakhayyal ilaihi annaha mal'ah. Namun dia terbayang, yutakhayyal itu
dia seperti terhalusinasi. Padahal belum tidak seperti apa yang dia bayangkan. Itu Pak ya. Kata Nabi, yutakhayyal ilaihi, maknanya kata para ulama, dia seakan-akan telah membayangi surga itu telah penuh. Ya, karena apa tadi? Dia orang paling terakhir kan. Dia lihat, dia perhatikan, wah kayaknya surga penuh deh. Sebelum dia masuk, dia nggak pede, dia kembali kepada Allah. Fayarji fayaqul, ya Rabb, ya annal jannah mal'a. Ya Allah, dia datang, dia kembali kepada Allah. Kemudian dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, surga kayaknya telah penuh ya Allah. Malah belum masuk nih, tapi dia udah nggak pede, dia terbayang, dia seakan-akan membayang surga itu sudah penuh, nggak mungkin dia bisa masuk. Kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada orang ini, kata Nabi SAW, idhab fadkhul jannah, pergilah engkau masuk ke dalam surga. Udah masuk, ya, datangin lagi kata Nabi, didatangi surga. Kembali dia terhalusinasi, ya dia membayangkan nggak mungkin surga ini udah penuh. Kembali lagi dia kepada Allah, ya Allah, dilapor lagi, surga udah penuh ya Allah. Ya. Untuk ketiga kalinya Allah mengatakan, masuk kamu, pergi kamu surga. Lalu Allah kemudian mengatakan apa? Wa inna laka misla dunya, ya, wa inna laka misla dunya wa asyra amsalihah. Maka sungguhnya bagimu, kata Allah, sungguhnya bagimu yang aku berikan seperti dunia dan 10 kali lipatnya. Masya Allah. Apa kenikmatan, kata Nabi? Ini orang yang paling rendah tingkatan surganya, orang paling terakhir masuk surga. Apa yang diberikan oleh Allah? Kenikmatan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya? Kata Allah, sesungguhnya untukmu seperti dunia, kenikmatan yang ada di dunia semuanya dan 10 kali lipatnya. Masya Allah. Ya. Lalu orang ini sebelum masuk keluar ngomong lagi sama Allah, ya, ataskhharu minni, apakah engkau memperolok-olok saya ya Allah? Dia nggak percaya, dia masih nggak pede, ya. Dia merasa kayak Allah perolok-olok saya ini nggak mungkin masa dikasih segitu, ya kan? Dia udah merasa besar banget, kasih dunia 10 dan 10 kali lipat kenikmatan. Bahkan dalam hadis lain seperti, ya, para raja di dunia, seperti apa yang diberikan oleh Allah kepada semua para raja dunia dan 10 kali lipatnya. Menjadi raja dunia, bahkan 10 kali lipat yang diberikan oleh Allah pada para raja dunia. Itu kenikmatan. Sampai tadi orang tadi, ya Allah yang benar nih, kan sampai gitu ya. Engkau memperolok-olok saya dalam ayat. Ya. Maka Nabi ketika menyebutkan ini, kata para sahabat, Nabi tertawa. Sampai fabadat nawajizu, sampai Nabi gigi geraham ini terlihat, kata para sahabat, saking belinya tertawa mengisahkan kisah ini. Lalu Nabi mengatakan, zalika adnan nas manzilatan fil jannah. Inilah manusia yang paling rendah, yang paling rendah kedudukannya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya. Maka kelanjutan hadis ini, dalam hadis sahih Muslim, Nabi mengatakan, idza dakhala ahlul jannatil jannah, apabila semua para penghuni surga telah masuk surga, termasuk orang ini. Apabila semua para penghuni surga, penuh surga telah masuk surga, termasuk orang tadi yang terakhir tadi, maka Allah berfirman, kata Nabi, fayaqulullah tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kemudian kepada para penghuni surga. Apa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Aturiduna syai'an azidukum, kata Allah kepada para penghuni surga semuanya, apakah yang kalian inginkan untuk aku tambahkan dari nikmat yang telah aku berikan? Masya Allah. Ya. Tadi yang paling rendah tingkatan kedudukan penghuni surga itu diberikan apa? Dunia dengan 10 kali lipat kenikmatan. Itu paling rendah tuh. Ya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian ketika semua para penghuni surga itu telah masuk, telah diberikan segala kenikmatannya, kata Allah dalam surat Fussilat ayat 31, bukankah semua yang diinginkan itu diberikan oleh para manusia? Allah mengatakan, malakum, ya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, bagaimana
Allah memberikan kenikmatan kepada penghuni surga. Allah mengatakan walakum fiha, dan untuk kalian akan memperoleh dalam surga semua yang kalian inginkan, kata Allah. Dan semua yang kalian minta dari Allah, semua dihadirkan. Sesuatu yang mustahil dihadirkan sama Allah. Maka dalam ayat Bapak ya, kutufuha daniyah, kita pengen minta buah-buahan, itu bukan kita cari di surga. Surga memang kebun yang indah, dia taman yang indah. Tapi nggak harus mencari, kata Allah, kutufuha daniyah, dahannya, rantingnya yang ada buah-buahannya mendekat, kata Allah, tinggal dipetik. Nggak perlu kita nanjat, nggak perlu cari ke pasar induk, pasar buah, nggak perlu. Datang dia, kita pengen enak kayak makan durian, datang buat dihadirkan, nggak perlu capek, nggak ada capek di surga, nggak ada usaha, nggak perlu diusahakan, nggak perlu kita capek-capek kerja keras, banting tulang, keluar keringat, nggak pernah ada di sana, nggak ada di surga itu begitu. Semuanya adanya kenikmatan. Ya, maka Allah tadi udah begitu, ya itu ditawarkan lagi sama Allah. Para penghuni surga, aturiduna syai'an, kata Nabi. Allah berfirman, aturiduna syai'an azidukum. Apakah yang kalian inginkan, yang kalian mau untuk aku tambahkan nikmat yang telah diberikan kepada kalian? Apa kata penghuni surga? Fayaqulun, penghuni surga itu menjawab, alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar, ya Rabb, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami ini, ya Allah? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga-Mu dan telah diberikan banyak kenikmatan di dalamnya? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari siksa neraka-Mu, ya Allah? Itu telah cukup, ya Allah, Masya Allah. Orang itu udah kepuasan ini. Udah merasa puas, sangat puas, dia ridho dengan semua kenikmatan yang Allah berikan, yang Allah cukupkan di surga. Masih ditanya sama kan, kita enak ya, misalnya semuanya dikasih, ditanya lagi sama orang yang ngasih, ada lagi yang kurang. Kan kita udah gak enak ya. Gak ada, semuanya udah penuh, udah cukup. Kemudian orang yang ngasih kebaikan itu yang semuanya kita sudah diberikan oleh orang, ada orang ngasih kebaikan sama kita, semuanya dengan segala fasilitasnya, rumah, mobil, apa semuanya kita butuhkan, sampai gak ada lagi kebutuhan kita. Lalu orang yang memberi ini tanya sama kita, ada lagi yang kurang, kan gak enak gitu ya. Itulah penghuni surga. Saya penghuni surga mengatakan, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, engkau telah masukkan kami ke dalam surga-Mu dan segala kenikmatan yang ada padanya. Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari siksa neraka, ya Allah, kami telah dikeluarkan dari neraka. Itu udah cukup bagi kami, ya Allah. Masya Allah. Tapi Allah pasti tetap tanya, mau tambahan gak, kata Allah. Ya. Maka kata Nabi SAW, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbihim. Kata Nabi SAW, ya, maka kemudian setelah itu kata Nabi SAW, tidaklah mereka diberikan oleh Allah tambahan kenikmatan yang lebih mereka cintai daripada melihat Tuhan mereka, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Berarti ini kata para hadis ini menunjukkan dalil, kata para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama lainnya. Ini menunjukkan melihat wajahnya Allah itu kenikmatan di atas segala kenikmatan yang Allah berikan di surga. Masya Allah. Jadi ya, semua di surga itu nikmat, tapi yang paling nikmat dari semua itu adalah melihat wajahnya Allah, melihat dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya kenapa tadi dikatakan orang kafir itu di antara siksanya termahjub. Innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun, kata Allah. Sungguhnya orang-orang kafir itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari kiamat, pada hari itu, di hari kiamat, kata Allah, mereka terhijab, mahjubun, mereka terhalangi untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, na'udzubillah. Berarti hanya orang-orang penghuni neraka yang tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat penghuni surga itu, kata Nabi, ya, ketika tadi Allah menawarkan, ya, ditambahkan nikmat kepada penghuni surga, maka kata Nabi, Allah membuka hijabnya. Tadi saya lupa ya, saya mengatakan, ya, Nabi menyebutkan fakasyafal hijab, maka Allah membuka hijabnya, membuka tabirnya. Karena tadi orang kafir mahjub, dia tertabir, dia terhalangi dari melihat Allah. Maka kata Nabi,
ketika ditawarkan tambahan nikmat kepada penghuni surga, maka dibukalah hijabnya Allah. Maka tidak ada pemberian yang diberikan kepada penghuni surga yang lebih mereka cintai daripada melihat Tuhan mereka Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ya, Masya Allah sekalian. Nauzubillah dalam berarti ya. Maka Allah mengatakan inilah balasan orang-orang kafir. Mereka yang pada hari itu yang la mahjubun, mereka terhalangi, terhijab, tidak dibuka tabir Allah kepada mereka sehingga mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa innahum lasalul jahim. Kemudian setelah itu, setelah mereka tidak bisa melihat Allah, innahum sesungguhnya mereka lasalul jahim. Ya, apa lasalul? Salu maknanya adalah ya masuk, dakhala. Maka setelah itu kemudian sungguh mereka betul-betul akan dilemparkan, dimasukkan ke dalam jahim. Jahim di antara nama neraka, seperti jahannam, ya, seperti sa'ir, ya Pak ya. Banyak yang nama-nama neraka ya Pak ya. Ada sa'ir, ada jahim, ada jahannam dan seterusnya. Ya. Maka sa'ir apa jahim ini itu maknanya adalah yang begitu panasnya. Ya. Sehingga mereka kata Allah Subhanahu wa taala innahum, sesungguhnya mereka ini kemudian sesungguhnya mereka kata Allah la salu, mereka betul-betul akan masuk ke dalam jahim untuk merasakan panasnya neraka kata Allah. Yuqasuna harraha, untuk merasakan betapa panasnya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu al-jahim, neraka, yang maknanya sangat panas apinya. Ya. Lalu kemudian dikatakan kembali kepada mereka yang udah gak bisa melihat Allah, dilemparkan ke dalam neraka untuk merasakan panasnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mereka dilecehkan sama Allah. Apa itu? Tsumma yuqalu, kemudian disampaikan, dikatakan kepada mereka ini setelah diceburkan, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, kata Allah. Inilah kata Allah, hadzal ladzi kata Allah, inilah alladzi kuntum bihi, yang kalian dahulunya di dunia kalian dustakan. Inilah balasannya. Inilah sebab akibat dari semua yang kalian dustakan ketika kalian berada di dunia dulu. Kalian dustakan itu hari pembalasan. Kamu gak percaya, dulu kamu gak beriman. Ini hari sekarang, inilah hari pembalasan. Ya. Dulu kamu gak beriman dengan adanya hari pembalasan. Kamu gak beriman dengan Quran. Sekarang ini loh pembalasannya loh. Ya, terimalah kata Allah. Inilah konsekuensi dari apa yang kamu dustakan di dunia. Kamu gak beriman dengan adanya hari ya pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gimana kita lanjutkan? Cukup Pak? Cukup dulu ya Pak ya. Baik. Insyaallah kita akan melanjutkan. Kalau tadi adalah penghuni neraka, orang-orang kafir yang diberikan balasan dari Allah atas kedustaan mereka terhadap hari pembalasan. Nanti berikutnya adalah tentang para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalla inna kitabal abrari lafi iliyyin. Jadi kita akan lanjutkan pada ayat ini. Surah ayat ke-18 insyaallah. Baik misalnya, ada yang bertanya sebelum kita lanjutkan ya? Sebelum kita tutup maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Iya. Saya kalau boleh melanjutkan tadabbur Ustaz. Iya. Jadi seperti ceramah Ismail Iya. Al-Quran surat Al-Munafiqun 3 ayat terakhir itu banyak dibaca oleh imam-imam di masjid.
Wa anfiqu mimma razaqnakum. Ya. Ya, termasuk di masjid kita ini. Iya. Jadi selalu diingatkan ketika sakaratul maut itu tiba, dimintakanlah kepada Allah untuk ditunda kematiannya barang sedikit waktu. Ya. Sehingga kalau bisa ditunda, saya akan bersedekah. Iya. Jadi itu terjemahan dari ayat. Iya. Wa saddaqa minas sholihin. Wa fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Terjemahannya bersedekah. Iya. Betul. Pertanyaannya kemudian, kenapa tidak? Jadi bersedekah itu kan misalnya kita masuk donasi gitu. Kenapa tidak? Pertanyaan itu kenapa sedekah gitu? Iya. Tidak amalan ibadah yang lain. Iya, betul. Kan banyak selain bersedekah gitu. Betul. Betapa makna dari bersedekah itu begitu dahsyat gitu. Betul. Walaupun memang ayat berikutnya mengatakan tidak bisa tunda kematian seseorang. Iya. Sudah ajalnya sudah tiba, ya sudah bisa ditunda. Gitu. Betul. Sebetulnya juga ada kaitannya dengan surat berikutnya, At-Tagabun. Di situ dikatakan kalau 3 ayat terakhir Munafikun itu kan, janganlah kamu lalai dilalaikan oleh harta dan anakmu untuk mengingat Allah. Tapi di Tagabun itu malah ada ayat istri-istri atau anak-anak, di antara istri-istri dan anak-anakmu itu adalah musuhmu. Itu ada, Ustaz. Iya, betul. Jadi ya kalau harta sama anak barangkali memang biasalah orang kemudian terlalaikan untuk mengingat Allah. Jadi harta, anak, ya. Nah sekarang kok ada juga salah satu dari istri-istri atau anak-anakmu merupakan musuhmu. Ini ayat mestinya lalu ditujukan kepada suami-suami gitu. Mohon tandabunnya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Ya, pada surat Al-Munafiqun, ya, 3 terakhir surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin wa la yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu ya'lam wallahu khabirun bima ta'malun. Itu ayat ini, ya. Itu surat Al-Munafiqun, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ayat ini menunjukkan akan diantaranya bahwasanya beramal soleh pada saat menjelang ajal itu adalah sebuah kesia-siaan yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengingatkan wa anfiqu, dan berinfaklah, bersedekahlah, kata Allah, mimma razaqnakum, dari sebagian rizki yang kami rizkikan kepada kalian. Berarti pertama di sini perintah
untuk berinfak. Ya, menunjukkan akan keutamaan orang yang bersedekah, berinfak, ya, dengan rizki yang Allah karuniakan kepadanya. Dan itu yang diminta sama Allah, mimma. Kata mimma yufidul ba'dha. Mimma itu menunjukkan sebagian. Allah nggak meminta semua harta kita. Itu pun Allah mengingatkan bahwasanya harta itu pun yang diperintahkan oleh Allah untuk kita infakkan dari apa yang kami rizkikan itu milik Allah. Kan gitu Pak ya? Masya Allah, Allah ingin memberikan pencerahan kepada kita biar kita tuh mudah, biar kita mau rela. Karena hakikatnya ketika kita mengeluarkan harta kita itu milik Allah sebetulnya. Allah ingatkan kepada dia, dan berinfaklah kalian dengan sebagian harta yang kami rizkikan kepada kalian. Siapa yang ngasih rizki itu? Harta itu biasanya pada asalnya punya Allah. Kan kalau kita merasa ini jeripaya kita kan berapa ya? Tapi kalau kita ingat, kita sadar ini harta kita ini milik Allah loh. Makanya Allah ingatkan, itu yang kami rizkikan bersama kamu itu, yang kami berikan kepada kamu, kata Allah. Itu pun yang Allah minta untuk diinfakkan sebagian kecil. Karena nggak boleh kan. Bahkan setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab menyedekahkan semua hartanya. Abu Bakar datang dengan semua hartanya. Ketika ditanya sama Rasulullah, yang diinfakkan semua hartanya, apa yang kau tinggalkan buat keluarga kamu? Maka Abu Bakar mengatakan, aku telah meninggalkan buat keluargaku Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Kita memang gak pernah sekelas sama Abu Bakar. Ya, Umar bin Khattab yang tadinya udah pede nih, bawa setengah hartanya, ternyata Abu Bakar lebih hebat lagi. Ya, Umar bin Khattab sudah mensiapkan setengah hartanya. Ya, ternyata Abu Bakar radhiyallahu anhu ini menyerahkan infaknya kepada Rasulullah dengan semua hartanya, tanpa tidak tersisa satupun yang dia berikan untuk keluarganya. Masya Allah. Namun setelah itu tidak boleh lagi. Ya, Nabi hanya mencukupkan dengan sepertiga harta kita. Itu udah paling banyak kata Nabi. Ya. Sepertiga harta yang kita infakkan itu sudah lebih banyak kata Rasulullah. Berarti tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, kalau orang paling banyak berinfak pun, ya sepertiga dari harta itu pun sudah sangat banyak. Ya. Makanya Allah menyuruh berinfak itu dengan sebagian kecil yang kita miliki, dan itu pun pemberian Allah. Untuk apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqul, kemudian dia akan mengucapkan ucapan penyesalan, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa ucapan orang yang ketika datang, kenapa Allah menyuruh kita berinfak itu sebelum kematian? Ya. Kenapa? Karena kalau kita berinfak setelah datangnya ajal menjemput kita, maka yang ada ucapan penyesalan, kata Allah. Ya. Apa ucapan orang-orang yang ketika ajal itu datang kepada mereka itu? Fayaqula Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, andaikan engkau tangguhkan kematianku dalam waktu yang sebentar. Qarib, dekat, waktu yang dekat saja, nggak banyak-banyak. Apa yang akan dilakukannya? Apa yang akan dikerjakan oleh orang yang dia minta saat datang ajalnya untuk ditunda oleh Allah, ya, untuk ditunda kematiannya dalam waktu yang sebentar? Dia katakan fa-as-saddaqa, maka pasti aku akan bersedekah ya Allah. Nah itu dia. Ya. Maka aku pasti akan bersedekah ya Allah. Pertanyaannya, kenapa bersedekah gitu kan ya? Kenapa enggak amal-amal yang lain? Kan gitu Pak ya? Itu. Maka ini menunjukkan yang pertama kata para ulama, kenapa bersedekah? Berarti bersedekah ini itu amalan yang sangat utama. Sangat utama. Berarti menunjukkan ini, Allah ingin menunjukkan bahwa bersedekah betul-betul sangat amalan yang sangat utama dan paling efektif untuk menyelamatkan diri kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dalam hadis lain, dalam hadis ya, Nabi pernah mengatakan fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Ya. Kata Nabi SAW, ya, Nabi SAW mengatakan fattaqun nar
Dan jagalah, takutlah, lindungilah diri kamu dari neraka Allah, dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala, walau bisyikki tamrah, walaupun hanya bersedekah dengan setengah buah kurma, kata Nabi SAW. Masya Allah. Ya, kenapa bersedekah? Karena sedekah itu ibadah yang begitu dahsyat. Ya, ya, bahkan sampai Nabi menggambarkan, ya, setengah buah kurma, kata Nabi, yang kita sedekahkan itu mampu menjadi tameng yang menghalangi, melindungi kita dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bersedekah lebih dari itu? Itu Pak maksudnya, ya. Kenapa fa'asaddaq? Karena yang lebih cepat. Maksudnya kan ada amalan-amalan ibadah yang lain. Betul. Misalnya sholat, puasa. Iya, kita tidak, ya, itu satu pertama itu, ya. Yang kedua, karena ibadah dalam waktu yang sebentar itu, Bapak sekalian, ibadah dalam waktu yang sebentar itu yang paling mudah dan efektif untuk dikerjakan bersedekah. Kalau sholat butuh waktu panjang, Bapak. Kalau sedekah tidak keluarin. Bisa dipahami, Bapak, ya? Kalau Bapak misalnya, ya Allah, tangguhkan aku kematianku dalam waktu sebentar, maka aku akan sholat dulu. Sholat butuh waktu lama, sholat. Ya, mana yang lebih cepat, Bapak, kalau disuruh cuma dikasih waktu sebentar, ya, tawarannya sholat, bersedekah, haji, puasa, mana yang lebih cepat itu? Mana yang dalam waktu yang sebentar yang bisa kita kerjakan, yang dengan waktu sebentar itu yang paling besar kita kerjakan, itu sedekah, sholat, puasa, zakat, apa haji? Ya, maksudnya haji, zakat bagian dari sedekah itu. Ya, mana lebih cepat? Sedekah. Kalau sholat, baru sholat udah ditutup sama Allah waktunya. Itu logikanya orang yang mau meninggal. Karena dia tahu, ya, dan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala hanya ditangguhkan dengan waktu yang sebentar. Dan di waktu yang sebentar itu yang paling mudah untuk dilakukan bersedekah. Dari ibadah-ibadah yang lainnya, kalau sholat waktunya panjang nanti. 2 rakaat bisa 5 menit, sebentar, sesaat. Yang paling gampang bisa kerjakan apa? Sedekah. Tinggal keluarin. Puasa panjang nanti, Pak Arif, dari pagi sampai maghrib, nggak dikasih sama Allah, ditahu. Makanya dia sebutkan dulu sedekah dulu. Ya, berarti fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Maka aku akan bersedekah, ya Allah, dan aku akan beramal soleh yang lainnya. Dan aku akan menjadi orang-orang soleh, itu maksudnya wa akum minas sholihin. Dan aku akan menjadi hamba-hambamu yang soleh, maksudnya akan beramal soleh dengan amal yang lainnya setelah bersedekah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan yang lain yang menunjukkan bahwa yang namanya kematian ini enggak ada tawar-menawar. Ya Pak, ya. Allah mengatakan fa idza jaa ajaluhum, maka apabila ajal kematian, batas akhir hidup manusia di dunia telah datang kepada mereka, Allah mengatakan bagaimana sifatnya, la yastakhirun. Mereka nggak bisa menunda-nundanya. Mereka nggak bisa meminta tangguh. Mereka nggak sekali-kali bisa meminta tangguh dari Allah Subhanahu wa taala untuk ditangguhkan kematian. Ya Allah, nanti aja deh, ya Allah. Saya ini biar saya bisa sedekah dulu, biar saya sholat dulu, ya Allah, biar saya haji dulu, biar saya umroh dulu, biar saya qiyamul lail dulu, ya Allah, biar saya lengkapi dulu sholat 5 waktu saya, ya Allah. Gak bisa. Wala yastaqdimun, kata Allah. Kalau kematian itu telah datang, ditetapkan kepada mereka ini, kata Allah. Yang kedua, kata Allah, la yastaqdimun, gak bisa dipercepat, gak bisa dimajukan kematian itu. Karena merasa kita lagi semangat ibadah kepada Allah, ya, mumpung saya sholat malamnya nggak pernah putus, ya, nggak pernah ketinggalan sholat malamnya, sedekahnya juga lagi lancar bulan ini, ya Allah, matinya sekarang aja deh, ya Allah, biar husnul khotimah saya. Nggak bisa, ya, nggak bisa kita majukan, ya, sebagaimana kita nggak bisa menangguhkannya, ya. Yang sebelumnya, ayat sebelumnya itu Allah menyebutkan, Bapak, kaitannya dengan ayat sebelumnya. Itu sudah selesai Pak ini, ya, berarti, ya. Berarti Allah nggak bisa menangguhkan kematian. Kenapa bersedekah? Karena tadi orang yang mau mati tadi minta ditangguhkan, ya, kematiannya dalam waktu yang sesaat. Dan waktu saat itu
amal yang paling mudah untuk dilakukan, yang paling cepat untuk bisa dikerjakan adalah bersedekah. Dan juga selain itu, memang sedekah adalah amal yang utama untuk menghalangi orang dari siksa Allah. Karena kenapa? Karena saat itu orang yang dijemput ajalnya, dia telah melihat siksanya. Dia telah diperlihatkan siksa Allah di dekat, berarti di depan matanya. Bahkan Rasulullah tadi mengatakan, takutlah, halangilah, jadikanlah tameng diri kalian dari api neraka Allah, walaupun hanya bersedekah dengan setengah buah kurma. Berarti ini begitu dahsyatnya bersedekah. Kemudian kaitannya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, kan ketiga ayat Al-Munafiqun tadi, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sebelumnya Allah mengatakan, kenapa tadi juga kaitannya dengan bersedekah tadi? Karena pada ayat sebelumnya Allah telah mengingatkan juga kepada orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, Allah mengatakan la tulhikum amwalukum, janganlah harta-harta kalian melalaikan kalian. Wala auladukum, dan juga anak-anak kalian, kata Allah. Janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian, anak istri kalian, maksud anak-anak itu maksud anak istri dan keluarga kita, melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan banyak orang itu hartanya melalaikan dia dari beribadah kepada Allah. Bukan dia sedekahkan tadi, tapi dia gunakan buat poya-poya, buat bersenang-senang, bahkan membuat dia lalai justru dari beribadah kepada Allah. Itu faktanya. Faktanya banyak orang dengan semakin banyak kenikmatan, semakin banyak harta yang Allah berikan, membuat mereka lalai dari beribadah kepada Allah banyak. Makanya kadang-kadang, bukan kadang-kadang menerima takdir Allah dengan apa yang Allah berikan itu betul-betul kenikmatan. Itu betul-betul yang melapangkan dada kita, membahagiakan kita. Bisa jadi dalam keadaan kita kekurangan harta, itulah keadaan yang terbaik yang Allah ingin berikan biar kita lebih dekat sama Allah. Kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu bagus. Adapun kemudian surat At-Taghabun, At-Taghabun ayat 14. Dalam ayat 14 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu akan menjadi musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah, waspadalah kalian kepada mereka, terhadap mereka. Bagaimana ini kaitannya dengan tadi? Yang pertama tadi, harta kita dalam surat Al-Munafiqun, harta dan anak-anak keluarga kita itu bisa membuat kita lalai dari beribadah kepada Allah. Saking cintanya sama anak, kita lupa dengan akhirat kita dan bahkan juga akhirat anak kita. Banyak orang bela-belain buat dunia anaknya, Pak Untuk dunia anaknya dia bela-belain pendidikannya, gimana biar anaknya sukses dunia, sehingga membuat para orang tua itu lupa, dia lalai dengan karena saking cintanya sama anaknya, semuanya diberikan untuk kepentingan kebahagiaan dunia anaknya, dia ada-adakan, dia berikan. Sementara akhiratnya mereka lupakan, mereka nggak peduli. Ternyata semua yang diberikan kepada anaknya membuat anaknya jauh dari ibadah, termasuk dirinya dari beribadah kepada Allah banyak. Itu berarti harta, anak, istri kita, keluarga kita bisa menjadi sebab yang melalaikan kita dari beribadah kepada Allah. Menjadi fitnah. Maka begitu pun anak-anak dan istri kita ini, itu juga Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagian mereka menjadi musuh kita.
Musuh berarti yang menentang kita, yang membantah, membangkang, tidak mensupport kita dalam rangka kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah fakta itu? Ya. Bukankah di kehidupan kita ada di antara istri-istri itu yang menjadi musuh bagi suaminya, ya, yang tidak mensupport agama ibadah suaminya, ya. Bahkan kalau bisa, ya, ada istri-istri itu yang membuat suaminya jadi lalai beribadah kepada Allah, maka itu menjadi musuh, ya. Itulah musuh, menentang, ya, suaminya ditentang, suaminya ajak dia beribadah kepada Allah, suaminya ajak dia mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia tentang, dia bangkang, disuruh pakai menutup hijab, dia nggak mau, kan menjadi musuh, ya, menjadi musuh, sebagaimana bermusuhan, yang ribut dengan suami dan seterusnya, ya. Itu Pak. Jadi apa? Pertama, ada anak-anak dan keluarga kita itu pertama yang kita menjadi kita sesuatu yang kita cintai, sehingga saking cintanya kita dan keluarga kita membuat kita lalai dari beribadah kepada Allah. Satu itu. Yang kedua, ada dari anak istri kita itu yang Allah kemudian jadikan musuh, yang menjadi musuh bagi kita, yang menghalang kita dari beribadah. Musuh itu maksudnya gini Pak. Ya, musuh itu musuh agama maksudnya. Ya, kata para ulama tafsirnya adalah ada di antara keluarga kita yang yasuddunakum an sabilillah, yang menghalangi kita dari jalannya Allah, itu musuh. Ya. Yang membuat kita, menghalangi kita dari beribadah kepada Allah. Berarti kalau ada istri-istri yang membuat kita lalai beribadah kepada suami, sesungguhnya dia musuh. Itu maksudnya. Kalau kita punya anak, yang anak-anak kita itu justru tidak mensupport kita dalam mentaati Allah, justru mengajak kita untuk meninggalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia adalah musuh. Dia hakikatnya musuh kita, musuh agama. Karena musuh sejatinya itu adalah musuh yang dikatakan dalam syariat, itu adalah dalam istilah syariat orang-orang yang menghalangi kita dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu musuh. Syaitan kenapa dikatakan musuh Bapak? Kenapa syaitan itu dikatakan oleh Allah, ya, wala tattabi'u khutuwati syaitan fa innahu lakum aduwwun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Kenapa Allah melarang kita untuk mengikuti syaitan ini? Allah mengatakan karena sungguhnya dia adalah musuh yang nyata buat kalian. Apa kerjaan syaitan? Kenapa sampai disebut musuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena syaitan itu kerjaannya menghalangi kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghalangi kita untuk beribadah, mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka semua sifat seperti syaitan, ya, maka semua manusia yang punya kesamaan dengan sifatnya syaitan menghalangi orang dari beribadah kepada Allah, dari melakukan ketaatan kepada, maka dia adalah musuh. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Berarti kenapa Allah kok katakan ada di antara istri-istri kita azwaj, maknanya kata para ulama itu adalah pasangan sebetulnya. Berarti kalau istri, berarti kalau suami musuhnya adalah istrinya. Kalau istri berarti musuhnya suaminya gitu Bapak ya, maksudnya gitu ya. Kalau makna azwaj maknanya sebetulnya bukan hanya istri, berarti sebaliknya maksudnya gitu ya. Ya, sebaliknya berarti ada di antara suami itu yang menjadi musuh istrinya. Ada suami itu yang menjadi penghalang istrinya beribadah kepada Allah. Mi, ngapain pakai jilbab? Umi ini pantasnya gak usah pakai jilbab, tambah cantik, ya kan? Tambah seksi, ngapain udah ketinggalan zaman pakai jilbab? Nah itu dia. Berarti suami-suami yang jadi musuh buat istrinya, karena dia menghalangi istrinya melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah musuh. Itulah hakikatnya musuh. Ya, itu bagus sekali ya. Itu maksudnya ya Pak. Ya, maksudnya Allah mengatakan sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu akan menjadi musuh bagi kalian, maka waspadalah terhadap mereka. Ya, itu maksudnya Pak, menghalangi kita dari beribadah, ya, melakukan ketaatan kepada Allah, menyuruh kita justru melanggar, berbuat maksiat. Karena ada Pak ya, istri-istri itu yang kerjaannya mensupport suaminya untuk berbuat maksiat. Udah Pak,
Kita kalau nggak korupsi nggak kaya-kaya, gitu. Ya, sekali-kali nggak apa-apa 1 M, ya besok nggak usah lagi tobat ya. Itu kan ada ya Pak ya. Ada suami istri-istri itu yang mendukung suaminya bermaksiat ada. Bapak, saya nggak ridho kalau bapak melakukan poligami. Tapi kalau mau jajan di luar silahkan nggak apa-apa. Yang penting nggak usah poligami. Ada nggak? Ada. Ada nggak Pak? Bapak ya. Ada nggak istri-istri yang mereka lebih mendorong, memotivasi, mensupport suaminya bermaksud kepada Allah? Banyak. Ya, seperti tadi ya, melarang suaminya poligami yang halal, tapi menghalalkan, membolehkan suaminya jajan di luar, ya, bermaksiat ria dengan para wanita yang tidak halal baginya. Banyak. Ya, pokoknya mau puluhan wanita kamu sama mereka nggak apa-apa asal jangan poligami. Masya Allah. Ya, kalau poligami pilih saya atau dia. Masya Allah. Kan gitu ya. Itu wanita-wanita musuh berarti. Ya. Begitu maksudnya sekalian ya. Itu maksudnya kenapa Allah katakan sebagai musuh tadi. Ya wallahu a'lam bishawab. Mungkin saja ya Pak. Ada lagi Pak? Ada lagi Pak? Kalau tidak ada itu cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.